Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita jumpa lagi dalam Zoom Jejak Mursyid. Kali ini tema kita adalah kupas tuntas pendalaman amaliyah zikir. Zikir TKN Suralaya yang seperti yang kita ketahui adalah salah satu metode yang mengajarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan jiwa dari penyakit batin. Pangersa Abah Anom mengajarkan kita zikir zahar dan zikir hofi. Nah, untuk lebih jelas lagi makna dari zikir, mari sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita yang akan dikupas tuntas pendalaman amaliyah zikir yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Haji Dede Rahman. Assalamualaikum Kang Dede. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Alhamdulillah. Bandung aman ya, nggak hujan ya? Aman. Baik. Sepertinya sudah tidak sabar lagi. Mari sama-sama kita dengarkan pemaparan dari Ustadz Dede. Mangga silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para bapak, para ibu, wabil khusus ketua beserta pengurus dan anggota ibu dalam kembali dalam meeting dalam acara Jejak Mursyid yang mana pada malam ini insya Allah judul yang disampaikan adalah kupas tuntas tentang zikir. Hadirin rahimakumullah, zikir diambil dari kata zakaro, artinya mengingat atau ingat. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar disebutkan bahwa yang disebutkan dengan zikir adalah mengulang-ulang, mengucapkan kalimah-kalimah baik dari Al-Quran, Asmaul Husna, sholawat, ataupun doa-doa yang mana tujuannya adalah untuk mengingat Allah. Dan semua orang, khusus umat Islam, wabil khusus di Indonesia, dan juga kita sekalian, baik yang sudah belajar TKN ataupun yang belum, sudah terbiasa kita melafalkan lafaz-lafaz zikir. Karena zikir itu ada yang disebut dengan zikir itu sendiri, ada juga yang disebut dengan lafaz atau kalimah zikir. Yang mana kalau kita melihat daripada pekerjaan-pekerjaan zikir tersebut, wabil khusus dari kalangan-kalangan ahlu sufi, wabil khusus orang-orang tarekat. Hampir semua tarekat melafalkan dan mendawamkan zikir itu la ilaha illallah atau kalimah thayyibah. Apa sebabnya? Yang pertama adalah orang tarekat bukan berarti tidak terbiasa melafalkan kalimah-kalimah zikir yang lain selain la ilaha illallah. Tetapi orang-orang tarekat, wabil khusus TKN Pondok Pesantren Suryalaya, mengambil kalimah la ilaha illallah itu berdasarkan dari firman Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa zikir yang paling utama adalah kalimah la ilaha illallah. Kalimah yang lain memang utama, tetapi di antara yang utama la ilaha illallah itu adalah kalimah yang utama. Mengapa dikatakan itu sebagai kalimah yang utama? Bahwa kalimah la ilaha illallah di dalamnya adalah berisi hanya ikrar, janji, statement kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sesuatu yang lain di luar statement dan ikrar kita.
Di mana kalau apabila kita membacakan, melafalkan zikir-zikir yang lain, tentu di dalamnya adalah terkandung. Pertama mungkin hajat kita. Yang kedua adalah pujian kita kepada Allah. Satu contoh, kita mengucapkan subhanallah. Kita adalah memuji, mengagungkan, memasucikan Allah. Allahu Akbar sama memaha besarkan Allah. Alhamdulillah, pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Tetap yang selanjutnya kita mengucapkan melafalkan kalimat dari Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim atau yang lainnya. Berarti kita di saat itu menyebut nama-nama di Asmaul Husna yang mana di dalamnya terkandung sifat daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Di dalam kita melafalkan zikir Ya Rahman, terkadang terselip keinginan dan hajat kita bahwa kita ingin diijabah keinginan kita yang terkandung di dalam Ar-Rahman itu sendiri. Sementara umpamanya kita mengucapkan Ya Razak, tentu kita meminta kepada Allah yang berkaitan dengan rizki. Tetapi kenapa? TKN mengucapkan kalimat La ilaha illallah tidak lain dan tidak bukan adalah pertama, statement kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalamnya ikrar kita kepada Allah La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang selanjutnya tujuan kita dengan mengucapkan ikrar tersebut, tujuan kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan menginginkan bahwa ikrar kita itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikatakan bahwa at-tasbihu nisful mizan. Sesungguhnya kalimat tasbih subhanallah adalah setengah daripada timbangan. Walhamdu tamlauhu, dan pemenuhnya adalah kalimat alhamdulillah. Sementara wala ilaha illallah laisa dunallaha hijabun. Sementara kalimat la ilaha illallah laisa dunallaha hijabun itu tidak ada satupun sebab penghalang. Hatta tukhlasa ilaihi, sehingga kalimat itu langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat usul pada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita belajar zikir TKN tidak lain adalah tidak bukan kita mengharapkan dan berusaha berjuang untuk bisa usul pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya bahwa usulnya seorang yang mengucapkan melafalkan zikir la ilaha illallah tentu tidak semudah yang kita baca, yang kita pelajari. Di dalam hadis dikatakan baik bahwa lau jaa qailu la ilaha illallah shadiqan, barang siapa yang mengucapkan, mendatangi, mendawamkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah shadiqan, sementara dalam hatinya dia yakin, sidik kepada kalimat tersebut, bahwa sidik tersebut, yakin tersebut tidak lain dan tidak bukan bahwa memiliki proses. Kita yakin dengan kalimat la ilaha illallah tentu tidak langsung yakin. Mungkin yang pertama prosesnya kita melalui ilmu. Yang kedua melalui pengalaman dari orang lain. Dan yang ketiga yang lebih penting dan lebih utama adalah zikir yang menumbuhkan keyakinan tersebut melalui pembinaan, pendidikan yang secara langsung. Dengan kata lain itu adalah talqin, pengajaran yang yang diijazahkan oleh orang yang mampu mengijazahkan kalimat tersebut. Satu contoh kenapa talqin dapat memberikan sidik keyakinan kepada pengamalnya. Satu ibarat kita mengucapkan kalimat doa atau Asmaul Husna yang mana kita inisiatif sendiri, tentu akan lain keyakinan kita, kepercayaan kita terhadap amaliyah tersebut dibandingkan dengan apabila kita mendawamkan, mengamalkan kalimat yang memang diberikan baik oleh seorang ustaz, seorang kiai yang memang mungkin kita memintanya atau mungkin juga kita diberi langsung. Tentu kita dalam mengamalkannya ada kelainan dalam bentuk kepercayaan, keseriusan dan keyakinannya. Tentu lau jaa qailul la ilaha shadiqan bi qarabil ardi dunuban la ghafarallahu lahu dzalik. Barang siapa yang tertanam dalam hatinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah
yang mendapatkan keyakinan disebabkan oleh talqin yang diberikan oleh gurunya, maka walaupun dia mengucapkan kalimat tersebut dengan membawa dosa seberat bumi, maka Allah akan mengampuninya. Tidak lain dan tidak bukan bahwa kita belajar zikir dengan talqin. Tujuan talqin tidak lain adalah agar apa yang kita dapatkan, kita amalkan, tumbuh sidik di dalam diri kita dalam mengamalkannya. Para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah. Di saat kita belajar zikir, mengamalkan zikir yang telah diberikan oleh pengarsa Abah, baik melalui Abah langsung atau melalui khalifah mursyidnya, kadangkala kita merasakan ketidaksempurnaan dalam mengamalkannya. Tentu ini ada beberapa macam yang terjadi ke dalam diri kita. Menjadi penyebab. Satu, bukan berarti salah pengajaran. Yang pertama mungkin tentu kita kurang memahami betul bagaimana di saat kita berzikir, khususnya zikir jahar. Kita tahu pengarsa Abah menyampaikan bahwa di antara syarat zikir jahar adalah wudu utama. Terkadang kita dalam mengawali zikir, mau melaksanakan zikir, terkadang kita lupa akan melaksanakan wudhu yang tam sempurna. Oleh karena itu, tentu kita sekalian selaku Ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya diharapkan untuk terus dan terus belajar untuk meningkatkan kualitas keilmuan kita di dalam melaksanakan wudhu yang sempurna, juga belajar fikih, mendalami fikih agar kita bisa lebih menyempurnakan wudhu kita, yang mana dengan kesempurnaan wudhu tentu akan membawa kemudahan akan kesempurnaan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sawitun qawiyun, dengan tarikan yang kuat, yang keras. Terkadang kita salah mengartikan, memaknai yang lebih dalam. Kadang-kadang dengan sawitun qawiyun itu seakan-akan kita dengan suara yang begitu lantang keras. Sehingga tidak sedikit kita zikir hanya berdasarkan suara yang keras. Tetapi terkadang keras itu hanya terdengar keras di suara. Yang ketiga adalah darbun sadid, pukulan, hantaman yang keras kepada apa? Kepada titik-titik kalimat, yang mana kalimat tersebut tertuju kepada latifah-latifah tempat berjalannya dzikir sir pada Allah Subhanahu wa taala. Satu ilustrasi yang terkadang kita biasa kita kerjakan di saat kita menarik dzikir, dari mulai kalimah la diambil dari bawah pusat, kemudian melewati latifatul akhfa tengah dada, kemudian melewati nafsi, kemudian terhenti dan didiamkan sejenak di latifatul qalab, kemudian diturunkan ke latifatul khofi, ke latifatul siri, kemudian ke lipatul ruhi, kemudian diarahkan ke kiri ke latifatul siri dan kolbi. Terkadang, mohon maaf saja, termasuk kita juga kadangkala kita tidak tepat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru. Tidak sedikit orang yang khususnya menarik dzikir itu kadangkala seenaknya di dalam kita menarik dzikir, terutama yang 3 kali. Ada kadangkala la ilaha illallah terkadang. Padahal di dalam kata menarik di situ kita tarik di situ. Kenapa di bawah pusat? Karena kalau menurut orang-orang yang biasa mengolah napas, mengolah bioenergi yang ada dalam tubuh kita, ternyata di bawah pusat itu 2 jari itu adalah cincin energi biolistrik yang ada di dalam tubuh kita, di dalam tubuh kita. Maka kita tarik alahkan biolistrik tersebut di situ, diarahkan ke atas, narik, dan di saat kita narik, rasakan, ada enggak yang dirasakan, ada yang enggak yang terasa tertarik dari bawah pusat tersebut. Sehingga apabila sudah ada yang tertarik, kalau mungkin ilustrasinya persis seperti kita melihat air di dalam selang. Itu ada seperti ada maju, terus berjalan air sampai ke atas. Coba kita belajar di saat menarik tersebut, ada merasakan, ada yang terasa tertarik dari dalam, dari bawah pusat menuju ke
latifatul ahwa. Rasakan sampai terasa melewatnya tarikan tersebut, transitnya terasa di latifatul ahwa. Lah, kemudian tarik kembali ke atas sampai terasa lagi juga di nafsi, rasakan di nafsi. Apakah memang betul di situ sudah merasakan transit dan melewati di situ? Sampai terakhir selanjutnya adalah masuk ke dalam latifatul qalb. Lah, sampai terasa mentok. Mungkin ada orang yang sering merasakan saat kita narik lah, seperti ada terasa dingin di embun-embun. Kalau sudah merasakan ada terasa seperti ada rasa dingin, sejuk, nah berarti mungkin di saat itu dikir itu memang mulai terasa di situ. Rasakan di situ, terus rasakan di situ. Setelah dari situ, jangan dulu langsung diturunkan ke kanan, rasakan sampai benar-benar terasa di latifatul qalb tersebut. Baru di situ kalimah ilaha, hamzah dari kalimah ilaha, tepatkan di latifatul khofi. Karena lafad ilah itu mah tempatnya ada di latifatul. Kembali lagi kita narik dikir dari kalimah la, tarik dari bawah pusat. Rasakan sampai masuk di latifatul akhfa, kemudian naik terasa di sampai latifatul nafsi, naikkan lagi ke latifatul qalb, diamkan dulu di situ. Kemudian setelah diamkan dulu di situ, baru turunkan kalimah ilaha. Kalimah ilah itu masuk di latifatul khofi. Jadilah ilah, kalimah ilah itu tempatnya adalah di latifatul khofi. Baru kalimah haknya itu adalah di latifatul ruhi. Setelah selesai di situ, maka arahkan ke sebelah kiri. Kalimah ilah itu tempatnya di latifatul siri. Jadi la ilaha illa di latifatul siri, baru rapat Allahnya itu masuk di latifatul qalbi. La ilaha illallah. Jadi antara kalimah la ilaha illallah dengan dikir hobi yang di dalam itu pas satu kalimah, satu makna, menyatu. Jadi kalau kita lihat dari kata kalimah la ilaha itu kalimat nafi bahwa tidak ada Tuhan. Lalu setelah kita menyatakan tidak ada Tuhan la ilaha, kita mengisbatkan illallah, hanya Allah. Berarti apabila nafi dihilangkan, itu hanya ada kalimah ilallah. Sementara kalimah la tidak akan berfungsi apabila di kalimah awalnya itu sudah tidak ada. Berarti la ilaha illallah, kalimah utamanya adalah hanya kalimah Allah, ismu zat. Di saat kita mengucapkan la ilaha illallah, maka isinya itu adalah ada di dalam latifatul qalbi. Ikrarnya adalah tidak ada Tuhan, hanya Allah. Berarti kita hanya mengadakan Allah saja. Ucapan di lahir hanya kalimah Allah, ikrar kita kepada Allah, diiyahkan dan ditasdikan oleh hati kita Allah dengan kalimah ismu zat. Jadi kalimah la ilaha illallah itu menyatu dengan kalimah ismu zat yang ditanamkan oleh guru kita. Itu adalah kalimah atau syahadat tauhid. La ilaha illallah itu adalah kalimah tauhid, ismu zat juga adalah kalimah inti daripada tauhid, kalimah la ilaha illallah. Oleh karena itu kesempurnaan seorang salik dengan bersyahadat adalah kalimah asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka apabila kita selesai dikir, kenapa kita tutup dengan sayyiduna? Karena menyatukan syahadat. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ditutup dengan syahadatul Rasul Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di saat kita berzikir, tidak boleh menutup kalimah la ilaha illallah tersebut dengan kalimah yang lain. Terkadang, mohon maaf, kita sering mendengar atau mungkin pernah mendengar ada imam yang di saat
tawajuh, terutama habis tawajuh di saat yang sebelum mengucapkan Sayyiduna suka diawali Alhamdulillah Sayyiduna. Itu secara makna yang tersirat dalam di sana itu sesuatu kekeliruan, karena syahadat itu tidak dengan kalimat yang lain tetapi dengan kalimat Sayyiduna. Itulah maknanya kenapa la ilaha illallah ditutup dengan Sayyiduna. Itu yang pertama, sawitun kawiyun. Yang ketiga, kata apa, dalam Miftahul Sudur disebutkan dorbun sadid. Dorbun sadid adalah pukulan. Kita kadang-kala dikir hanya lurus saja plet. Nah, dorbun sadid kita hentakan, kita pukulkan kalimat la ilaha illallah tersebut kepada apa? Titik-titik latifah yang memang memudahkan kita untuk menghentakkan, mendorbun sadidnya. Satu contoh kalimat la, bukan hanya dengan ucapan secara luarnya saja, tetapi dicoba dengan suara dalam. Sering kita menyebutnya orang yang pernah belajar ilmu olah napas itu dengan suara perut, suara dalam. Nah, saat i tekankan dorbun sadidkan di dalam kata ila, berarti kita menekankan dorbun sadid ke dalam latifatur khofi. La ilaha, hak juga dorbun sadidkan ke dalam latifatur ruhi. Kemudian dari kata ila, dorbun sadidkan juga ke dalam latifatus siri. Nah, baru yang terakhir kalimah Allahnya dorbun sadidkan sekerasnya sekuatnya. La ilaha illallah, itu teguh. Maka mudah-mudahan dengan mengambil kalimat seperti itu di saat kita berzikir terutama narik 3 kali, maka akan terjadi sinergi antara ucapan la ilaha illallah dengan getaran daripada dikir hopi. Jadi terus menyambung. Di saat kita mendorbun sadidkan dari kalimat la ilaha illallah, maka bergetarlah terus di dalam dikir hopi tersebut bisa bareng. Kemudian yang selanjutnya, diharapkan jika kalimat tersebut, dikir jahar tersebut, akhirnya terus bergetar bareng, bersinergi dengan dikir hopi, mudah-mudahan pertama yang mungkin terjadi, yang dialami kita bukan merasakan khusyuk dulu. Karena mohon maaf saja, kita berzikir la ilaha illallah, belum tentu khusyuk loh, belum tentu ingat kepada Allahnya. Belum tentu kita merasakan bahwa kita sedang berzikir kepada Allah, apalagi kita merasakan dekatnya. Paling minimal yang diawali adalah bahwa kita sedang berzikir, merasakan nikmat saja dulu di saat merasakan dzikir. La ilaha illallah. Kita merasa menyadari dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut bahwa kita merasakan kenikmatan. Kenikmatan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengucapkan dzikir kepada Allah, dengan mengucapkan dzikir kepada Allah, merasakan nikmat, masuk nikmat, kita merasakan nikmat di dalam lahir kita, maka mudah-mudahan pada akhirnya kita akan merasakan rasa mulai sedikit demi sedikit merasakan ingatnya kepada Allah. Apabila sinergi dikir merasakan kenikmatan yang makin jauh, makin dalam, nah, maka mudah-mudahan di situ setelah bersinergi dikir jahar dan dikir hopi menimbulkan kenikmatan yang luar biasa bagi yang melaksanakannya. Diharapkan kenikmatan yang dirasakan oleh fisik tersebut maka akan masuk ke dalam sir. Maka tidak sedikit orang yang sudah berpikir merasakan kenikmatan, maka kenikmatan itu lama-lama mulai menyatu di dalam diri kita, sehingga pada akhirnya kenikmatan sudah tidak dapat kita rasakan secara utuh lagi, dalam arti bukan tidak nikmat, tetapi kita tidak terfokus ke dalam nikmatnya, tetapi di situ kita akan merasakan bagaimana kita merasakan rasa ingatnya kepada Allah. Mungkin di saat itu, di saat kita merasakan kenikmatan rasa ingatnya kepada Allah, kadang ada satu kekagetan, tidak sedikit. Karena mungkin di saat itu kita merasakan, kok dikir hopi tidak menyebutkan, kok kolbi tidak menyebutkan dikir hopi. Kalau terjadi demikian, jangan khawatir. Karena memang dikir hopi tersebut suatu saat mesti lebur. Mesti lebur di dalam masuk ke dalam sir rasa. Karena kalau dikir hopi masih disebutkan dengan diucapkan, maka di situ belum masuk ke dalam rasa.
Dikatakan dalam Sirul Asror bahwa sirun apa namanya yang disebut dengan sir atau rasa itu bigori harfin wala sautin, sudah tidak lagi aksara dan suara. Sementara kalau di kirhopi masih disebutkan, satu kita bisa menyebutkan itu dengan ucapan lisan kolbi. Yang kedua bisa dituliskan itu lafadznya. Terlihat di situ terasa bahwa itu kalau dikir hobi itu awal. Sementara dikir sir adalah bainal abdi warobi. Berarti sudah melupakan melepaskan apa yang disebut dengan ucapan dan tulisan daripada dikir hobi. Itulah yang disebutkan sirun bainal abdi warobi. Jadi sekali lagi yang pertama dikir jahar. Yuk kita pertama wudhu utam, sempurnakan wudhu kita. Yang kedua, sawitun kewiyun, tarik dan rasakan. Jangan tergesa-gesa. Banyaknya kita saat menarik itu tergesa-gesa. Yang penting cepat selesai. La ilaha illallah. Rasakan. Apa yang kita tarik dari bawah pusat. Rasakan betul sudah merasakan kelatifatul ahfanya, latifatul nafsinya, latifatul kolabnya, sampai hobi dan ruhinya, sampai kepada di latifatul siri dan kolbinya, terasa betul-betul sawitun kewiyun. Ada yang melewati, ada yang tertarik masuk di situ. Yang ketiga, dorbun sadid. Isikan kalimat tersebut supaya betul-betul menghujam ke dalam latifah-latifah tersebut. Kalau sudah masuk di dalam dikir sir, insya Allah para bapak, para ibu di situ, pangersa abah telah mentalkin kita 7 latifah. Sebab latifah yang satu diawali diisi dengan dikir hobi yang diucapkan dengan lisan kolbi, sementara latifah yang lain dapat terisi bukan dengan dikir hobi, tetapi dikir sir yang kita rasakan. Berzikir kepada Allah, dirasakan mengingat Allah. Maka dikir sir nanti apabila kita telah bersinergi dikir jahar dan dikir hobi, menumbuhkan dan melahirkan dikir siri, insya Allah para bapak, para ibu, dan kita semua bisa mengisi setiap latifah. Setiap latifah kita bisa mengisi dan mengerjakan sendiri. Kita dengan bertawajuh terus mengarahkan ke latifah 2, latifah 3, latifah 4 sampai latifatul kolab, itu bisa kita laksanakan sendiri. Dan di saat kita merasakan betul enggak latifah di saat dikir jahar itu sudah jalan, di situ kita akan merasakan, dan di situ memang perlunya ada darbun sadid. Kita lagi berzikir, kita akan merasakan di saat kita mendarbun sadidkan, maka kita di saat berzikir tersebut akan merasakan bagaimana getaran latifah itu berjalan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang apa namanya mengawali kita berzikir. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena mohon maaf kadangkala pengalaman saya pribadi juga itu kadangkala kita berzikir, satu terfokus kepada jumlah, yang kedua terfokus kepada gerakan, yang sementara gerakan tersebut kadangkala kita kurang efektif melaksanakan gerakan tersebut. Nah, mudah-mudahan satu dikir jahar yang kita kerjakan tersebut itu adalah kita merasakan dikir tersebut. Kalau di dalam Sirul Asrar dikatakan di dalam ruh jismani. Jadi apa yang kita kerjakan dikir, rasakan ke dalam jismani. Maka ruh jismani itu adalah ilmunya adalah ilmu syariat, pekerjaan kita di dalam tarekat adalah dikir jahar. Maka kita mengerjakan dikir jahar, buahnya adalah jannatul ma'wa. Artinya kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang sifatnya akan terasa langsung ke dalam fisik jasmani. Oleh karena itu, apabila kita berzikir, minimal kita berzikir rasakan kenikmatannya. Jangan dulu berpikir, saya di dikirnya belum masuk ke dalam dikir sir. Jangan berpikir di situ. Rasakan saja bagaimana kita berzikir bisa merasakan kenikmatan di dalam berzikir tersebut. Apabila kita sudah merasakan kenikmatan di dalam zikir tersebut, insya Allah tidak perlu ditunggu, tidak perlu diharapkan, maka kenikmatan tersebut akan masuk ke dalam zikir sirri. Nah, dari mulai dikir siri, insya Allah setelah masuk ke dalam apa namanya, setiap latifah.
Maka apabila dikir sir telah masuk di situ, kita semua bisa mengontrol. Insya Allah kita bisa mengontrol. Di saat kita berdikir, latifah mana yang kosong, latifah mana yang ada kekurangan, kita bisa merasakan. Kalau mungkin di dalam kendaraan, kalau satu businya ada yang kurang baik, terasa pincang. Kita pun di dalam berdikir jahar, kita merasakan kepincangan. Itu yang selanjutnya tidak sedikit ada orang yang saat berdikir, kadang ada yang bertanya, Ustadz kok kenapa ya saya berdikir kok terasa di seperti ada apa di latifatun nafsi. Bagus itu. Kadang-kala terasa seperti ada apa namanya, ada daging yang mangkal atau gimana lah, seperti kita yang lagi mikirin apa di sini kok terasa keras di sini. Itu mungkin apabila kita belum menyadarinya, kadang-kala kita malah jadi terputus di situ. Jadi dipikirin apa nih ya? Bukan, lepaskan saja, jangan dipikirkan. Itu berarti dikir kita bagus. Berarti tanpa sadar dikir sir itu telah masuk di dalam latifatul nafsi. Lepaskan di situ, masukkan langsung ke dalipatul kolab. Jangan kaget apa di latifatul kolab kita seakan-akan merasakan dingin yang sejuk di latifatul kolab. Kadang-kala di embun-embun itu serata seperti ada sejuk gitu ya. Kalau mungkin digambarkan seperti kita di apa namanya ya, kita di satu ruangan ada atap plafon, kemudian kita nempel di plafon tersebut, kemudian di plafon tersebut seakan-akan dibuka gentengnya. Kita seperti ada blong aja kan ke atas ke ruang apa ke luar atap, terasa sejuk di dalam apa di latih apa di latih kolam itu seperti dingin. Ya bagus itu. Nah, setelah selesai terasa di situ, rasakan di situ, baru diturunkan ke latifatul khofi, latifatul ruhi, latifatul siri, dan pada akhirnya di latifatul kolbi. Jadi sekali lagi intinya, yuk kita sama-sama wajibkan pikir Jadi jahar sekali lagi dan intinya, pikir hobi itu sampai yuk betul-betul kita menjadi sama-sama melahirkan kenikmatan di dalam kita berzikir. Diharapkan dengan kenikmatan di dalam berzikir kepada Allah, mudah-mudahan si nikmat tersebut masuk lagi ke dalam dikir siri. Jadi pada akhirnya, ayo kita dikir sampai merasakan kenikmatan, tetapi kenikmatan tersebut bukanlah tujuan daripada berzikir, maka lanjutkan kembali kenikmatan berzikir, masukkan kembali supaya kita masuk ke dalam zikir yang dirasakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu kita berzikir, kita bukan lagi mengingatkan tapi merasakan adanya kedekatan, kebersamaan kita saat mengucapkan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sedikit orang yang sedang berzikir makin lama merasakan zikir yang luar biasa, maka akhirnya tumbuh rasa keharuan. Di mana makin haru, maka zikir sir makin bergolak, makin terus bergetar. Tidak sedikit orang tersebut mengeluarkan air mata. Itu saja mungkin sebagai mengawali bahwa kita zikir jahar. Bagaimana kita mengerjakan zikir jahar, terutama sekali yang saya sampaikan pertama tadi, yuk kita bersama-sama memperbaiki kembali di saat kita zikir. Karena kuncinya saat kita narik 3 kali. Apabila narik 3 kali sudah betul-betul terisi masuk ke dalam latipah-latipah yang ditalkirkan oleh guru kita, insya Allah kesananya akan berjalan mulus. Tetapi kalau 3 kali narik yang diawali di situ sudah tidak, artinya kalau bahasa Sunda melelewodeh apa ya, bahasa ininya apa ya Bu Lina ya, bahasa Sunda mah Apa ya tuh lelewodeh, lelewode? asal-asalan ya. Nah, asal-asalan, nah itu yang kemungkinan itulah yang menyebabkan bahwa kadangkala kita zikir tidak merasakan kenikmatan yang utuh. Karena sekali lagi kuncinya adalah 3 kali lirik yang betul-betul insya Allah sampai ke sananya akan kita merasakan kenyamanan dalam berzikir. Jadi sekali lagi kalau kita merasakan dikir, kok dikir saya sampai 200 sampai 1000, kok tidak merasakan kenikmatan tetapi malah capek. Nah, berarti perbaiki lagi saat kita narik yang 3 kali itu kuncinya. 3 kali sudah betul dan maksimal, insya Allah
Jangankan sampai 200, 165, sampai 33 juga kita merasakan nyaman kenikmatan. Itu saja mungkin sementara saya Ya, serahkan pada ya. Terima kasih, Jadi, Masya Allah. Masya Allah, memang ya kita kalau membahas tentang zikir, apalagi yang kita sudah bisa merasakan. Jadi rasa yang apa namanya, sudah yang sudah itu memang zikir itu luar biasa. Istilahnya masalah apapun zikir obatnya. Seperti itu ya, Ustadz Dede. Jadi tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa kenikmatan berzikir bukan tujuan kita ya, bukan tujuan. Mencari kenikmatan itu adalah bukan tujuan. Tapi kadang-kadang gini, eh kita udah zikir nih, udah zikir, aduh nikmat, nikmat bener gitu ya. Kalau kita mau mau mengulang lagi, mencari lagi gitu, itu suka susah, Ustadz. Iya kan? Kadang-kadang nggak, kalau kita iya, niatin, ah kemarin tuh kok kemarin zikirnya enak bener, rasanya sekarang mau mau siap-siap gitu, mau mau apa? Mau iya. menerima kenikmatan. Tapi kadang ya kebanyakan memang sulit begitu, Ustadz. Itu kenapa ya seperti itu? Nah, itu sama, sama hampir semua yang pengamal zikir suka seperti itu. Kenapa itu sih biasa terjadi? Yang pertama, bahwa kita saat berzikir, zikir sekarang nikmat, kalau kita berjalan, mungkin di asar itu yang paling tidak nikmat. Padahal di saat duhur itu yang paling nikmat. Di saat kita dikirnya sudah berjalan, yang tadi nikmat itu justru di pas di asar yang paling tidak nikmat. Maka di situ kita dihantamkan lagi, dorbunkan setelah disadidkan lagi, maka si dikir itu akan berkembang. Kadangkala kayak dirasakan kekeliruan kita. Kadangkala dikir yang tadi itu kadang jadi patokan kita nikmat. Sehingga Mm-mm. akhirnya kita sulit rasa itu berkembang. Jadi Sulit berkembang. intinya intinya jangan mencari nikmat ya, Nah, Ustadz ya. Seperti itu. karena nikmat yang tadi belum tentu yang paling nikmat sekarang. Mungkin hari ini nikmat maksimal ini dikir itu begini. Mungkin besok lusa justru itu yang paling tidak nikmat. Nah, ada tahapannya Persis ya seperti berarti. dulu kita dikir jahadah saat kita ditalkin ya. Mm-mm. Mungkin kita suara apa namanya dikir hopi itu tuh tuh ya lambat sekali Ya. jalannya dikir hopi. Tetapi saat awal itu paling nikmat kan ya enak. Mm-mm, mm-mm. Tapi kalau sekarang sudah berjalan, terus dikir hopi itu kayak begitu saat awal ditalkin, nikmat nggak? Enak nggak? Nggak enak kan? Mm-mm. Berarti rasa kita tuh berjalan, berjalan. Nah, Betul, kuncinya betul, adalah betul. dikatakan nikmati kenikmatan dikir itu di saat apapun. Karena apa? Seperti tadi katakan bahwa dikir jahar itu bonus dari Allahnya itu Jannatul Ma'wa. Artinya Mm-mm. Jannatul Ma'wa itu adalah anugerah dari Allah yang sifatnya berinteraksi langsung dengan fisik jasmani. Jadi kita merasakan kenikmatan dan memang itu akan terasa. Percis seperti eh, ada Ikhwan mungkin yang melaksanakan hotaman. Ada pingin umpamanya pingin usaha lancar. Mm-mm. Tidak salah karena memang khotaman itu lahiriah. Maka Betul. bonus dari Allah adalah sifatnya lahiriah juga. Ya kepada Usahanya lancar lancar, usaha benar segala ya? macam tidak Ya. salah. Iya. Itu dimaksudnya di jasmani. Mungkin nanti kalau di dalam ruh ruhaninya sudah tidak mengharapkan itu lagi, bukan tidak ada, bukan tidak ada. Persis seperti tadi, kuncinya adalah bahwa sekali lagi nikmat dikir itu bukan tujuan. Tapi nikmat zikir adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala yang mana apabila kita melaksanakan itu terus makin terus maka Allah akan tambah kenikmatan zikir itu. Masya Allah. Jadi kita harus Sama menolkan biasa, diri biasa. ya. Iya. Makanya biasanya terjebak dengan nikmat terus saja jadi Betul, standar. betul, betul, betul. Ya, ada pertanyaan lagi, Ustadz. Ustadz, apa bedanya zikir hofi dengan tawajuh? Tawajuh. Ya. Ada syariat tawajuh
ada juga yang disebut dengan hakikat tawajuh. Syariat tawajuh adalah apa namanya? Pejamkan mata, rapatkan bibir, rapatkan bibir, terus lipatkan lidah ke langit-langit, kemudian arahkan ke latifatul qalbi. Itu syariat tawajuh, persis yang bersama. Itu syariat tawajuh adalah lihat langsung begini. Nah, sambil di saat itu terus kita berusaha mengucapkan, melafalkan dikir hobi. Ya, dikir hobi. Nah, isi daripada tawajuh adalah dikir hobi, itu syariatnya. Tetapi kalau makna yang lebih jauhnya lagi, hakikat daripada tawajuh adalah tawajuhul qalbi ilallah, menghadap hati terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau syariat tawajuhnya ya kita seperti yang diajarkan dengan melafalkan dikir hobi di dalam hati, terus merasakan dikir pada Allah, tetapi pada akhirnya adalah makna daripada tawajuh itu di saat apapun kita harus selalu bertawajuh menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ada syariat tawajuh. Syariat tawajuh adalah isinya dikir hobi. Sementara hakikat tawajuh adalah masuknya dikir kita kepada Allah, apa melafalkan dikir hobi, melatih dikir hobi, terus-terusan segala macam, itu namanya hakikat tawajuh. Tetapi kalau syariat tawajuhnya yang tutup pejamkan mata, lipatkan lidah ke langit-langit, kemudian seperti itu adalah syariatnya tawajuh. Dan isi tawajuh itu adalah dikir hobi. Begitu pula hakikat tawajuh, isinya adalah dikir hobi. Mungkin yang makin jauhnya lagi adalah dikir siri. Ya itu mungkin mudah-mudahan tidak puas biar bisa mencari lagi. Ada lagi Ustadz yang bertanya, ini di luar konteks sih, tapi masih ada hubungannya sepertinya. Bagaimana kalau yang belum ditalkin, tapi sudah menjalankan zikir harian, itu hukumnya atau harus seperti apa tuh Ustadz? Saya ingat dengan perkataan almarhum Abah Nur ya. Bah ada yang selalu berzikir, bahkan ikut ziarah, ikut manakib, ikut khataman. Tapi dia melaksanakan zikir mengikuti kita. Gambarnya Ustadz mana ini? Artinya dengan zikir itu la ilah, bentuk gerakan kita. Jadi dia meniru dengan ucapannya dan segala macam, padahal dia belum talqin. Begitu pula kemudian dia khataman. Dia buka bukunya, dia mengikuti. Kemudian ingat saat itu Abah Nur bilang, daetama ibadah ke umat Islam. Jadi itu tuh dikir jahar, kalimah la ilaha illallah, khotaman juga, itu adalah ibadah umum buat umat Islam. Selama Jadi belum boleh. ditalkin, berarti beda ya? Itu Beda. ibadah. Iya. Satu contoh, mohon Betul. maaf ya, mohon maaf. Ini pengalaman saya di sini di Anur, di Cinunuk ya. Cinunuk itu masuknya kawasan BSD. Masuk kawasan BSD Bandung Sanoan dikit. Bandung Sanoan dikit Bandung ya juga Sonoan dikit. USA. Bandung sebelah atas. Iya, iya. Saya ingat dulu di sini, kebiasaan di sini kan itu biasanya sholawat. Sementara saya pindah ke sini belum ada ikhwan satupun. Sementara selalu saya mengajarkan itu kurang baik. Maka saat itu saya mengundang ibu-ibu warga di sini untuk mengadakan kegiatan biasa sholawatan. Pertama saya undang selawatan, sudah berjalan di rumah itu makin lama banyak dan terus istiqomah. Kemudian saya selipkan, sampaikan ke ibu-ibu, nanti kita setelah selawatan kita ada sedikit ya tambahan, kita melaksanakan khotaman. Nah, melaksanakan khotaman, saya beli kitab buku Duljuman di Sugilaya, saya bagikan kepada jamaah satu-satu. Jadi pada akhirnya setelah selawatan, yasinan, itu dilanjutkan dengan khotaman. Mereka baca dari awal sampai akhir, pokoknya tawajuh, kita tawajuh, terserah dia ngerti enggak, pokoknya di situ aja lah.
sampai ya Latif, sampai doanya, sampai terus berjalan. Nah, udah lama-lama berjalan, pada akhirnya baru saya fokus ke khotaman. Jadi kepada jamaah, yuk ibu-ibu kita rutin sekarang khusus khotaman. Jadi khusus khotaman karena kebetulan yang biasa selawatan khusus ada waktunya. Jadi saat itu di rumah mengadakan khotaman rutin. Jadi isinya adalah diisi dengan khotaman. Padahal jamaah belum pada ikhwan. Nah, udah belum pada ikhwan. Sampai makin lama terus berjalan. Ditalkin belum, jadi ikhwan belum, tapi khotaman sudah pada hafal. Hmm. Nah setelah khotaman pada hafal, pada akhirnya satu demi satu mereka pada bertanya, kapan ke Tasik ke Suryalaya pingin ikut. Jadi kami tidak pernah mengajak, tapi hanya pada pingin ikut, bawa ke Suryalaya. Nah setelah ke Hmm. Suryalaya akhirnya jadi ikhwan, ya alhamdulillah akhirnya. Belum ikhwan dia sudah hafal, jadi pas jadi ikhwan tuh enak Betul, sudah lebih Masya hafal Allah. lagi. Iya, iya, Nah, iya. nah setelah demikian baru berjalan, baru mau masuk kepada manakib, Mm-mm. saya sampaikan lagi setelah utama kepada jamaah ibu-ibu, nanti kita ke depannya diisi dengan pengajian ya, yang disebut dengan manakib. Isinya ada ini, ada ini, ada ini. Oh iya gitu. Akhirnya mengikut juga. Setelah ikut jadi manakib, nah baru akhirnya diterangkan bagaimana jadi dan khotaman. Sehingga akhirnya alhamdulillah yang tadinya biasa cuma ikut, akhirnya jadi pada ikhwan. Jadi ingat kata Mbah Nur, itu mah amal umat Islam. Jadi boleh mudah-mudahan siapa tahu dengan adanya membiasakan khotaman walaupun bukan Mm-mm. ikhwan, mengikuti dikir juga meskipun bukan ikhwan, tapi pada akhirnya ada keterikatan. Jadi setelah ikhwan itu sudah tidak, artinya sudah Betul, terbiasa lagi betul, daripada betul. yang sudah ikhwan tapi masih malas khotaman, apalagi hafal. Ini mah belum ikhwan aja udah hafal. Jadi itu pengalaman. Jadi nggak apa-apa, bagus. Iya, jadi Cuma mungkin ya yang kuncinya belum mungkin kuncinya ingin silakan. tahu tawajuh isi apa. Nah, itu dia. Jangan dikasih tahu aja itu. Iya, paling tidak yang belum ikhwan sudah mempelajari zikir dan lain-lain itu sudah mendekat ya. Sudah mulai mengetuk-ngetuk Iya. pintu lah gitu kan. Insya Allah Nah, mudah-mudahan bisa bisa terus ya iya. gitu ya Tinggal Ustadz kita ya. mau masuk enggak kan. Iya, iya betul. Nah, satu lagi juga itu mungkin ya pelajaran bagi kita semua bahwa kadangkala ada orang yang merasakan masuk tarekat itu berat Mm-mm. ya. Ada yang mengatakan ah, takut sesudah disatin nggak mengamalkan. Iya. Kadangkala ada orang yang sampai berpikir ah saya mau ikut talqin berat, takut saya tidak bisa mengamalkan. Kalau saya eh, pemikiran moderatnya begini. Dulu di awal-awal mengadakan manakib, ikhwan di sini di Cinunuk, banyak yang bertanya, banyak yang menceritakan atau membicarakan tentang Suryalaya. Dan banyak juga yang bertanya. Tapi pada intinya kebaca oleh saya bahwa itu mencari titik lemah. Bahwa seakan image itu adalah Suryalaya itu adalah menyimpang. Tidak sesuai dengan eh, kaidah-kaidah keislaman secara umum. Nah, anggaplah memperkirakan bahwa Suryalaya itu adalah sesat. Kemudian saya mencoba beberapa kali mengundang wakil talqin, yaitu saya panggil Pak Asep Samsurijal, kemudian Pak Beben juga pernah di Cinunuk, saya disampaikan manggil, kemudian uh, saya sampaikan kepada jamaah warga yang mau belajar dikir atau ingin mengetahui dikir TKN Suryalaya, maka silahkan untuk ikut talqin. Akhirnya mereka pada ikut talqin, tetapi sekali lagi catatan, saya moderatnya tidak untuk diamalkan bagi mereka, tidak memaksa untuk mengamalkan. Tapi paling tidak di saat mereka telah mengamalkan melaksanakan talqin, mengikuti talqin, akhirnya alhamdulillah minimal komentar sedikit dari mereka. Iya, Cina Suryalaya itu menyimpang apanya? Jadi itu akhirnya yang tadinya suka bertanya, mempertanyakan, dia mengetahui. Iya, kata Suryalaya, apa yang menyimpangnya? Nah, jadi walaupun dia ditalkin tidak mengamalkan, tetapi ada nilai bagi dia bahwa menyatakan
dia merasakan sendiri, menyaksikan sendiri, mengalami sendiri bahwa talqin di Pondok Pesantren Suryalaya yang menjadi inti ajaran TKN Suryalaya itu tidak ada penyimpangan dari syariat Islam. Jadi kalau saya seperti itu, bahwa tidak mutlak yang ditalqin itu wajib mengamalkan, minimal dia jadi mengetahui, oh ini Suryalaya itu ternyata mereka berkesimpulan apa yang menyimpangnya katanya itu. Betul, Itu betul, mungkin. betul. Ya, eh gini Ustadz, mau melanjutkan tentang tawajuh dan zikir hofi. Jadi prosesnya itu kan kalau Iya, kita zikir hofi dan tawajuh itu setelah kita zikir zahar. Betul ya Ustadz ya? iya, Nah, itu iya, iya. jumlah zikir zaharnya kan tetap tetap berlaku minimal 165, maksimal tidak terhitung Iya, begitu ya Ustadz. Nah, iya. bagaimana kalau ada yang eh, ada pertanyaan gini, kita zikir zahar cukup 3 kali, setelah itu tawajuh 1 jam 2 jam seperti itu Ustadz. Itu mohon penjelasannya Ustadz. Oh, itu ya. Ya, ibaratnya begini, kita makan nasi, berharap seger ya. Mm-mm. Ya minimal kita berharap kenyang. Dengan kenyang tersebut diharapkan menjadikan tenaga pada diri kita jadi kuat ya. Iya, Tetapi apabila kita makan, pingin kenyang, pingin besar, pingin jadi ada tenaga, sementara kita makan itu cuma 3 suap, mungkin nggak membentuk satu tenaga itu kan nggak akan mungkin ya. mm, Begitu pula tawajuh. Tawajuh itu pada intinya adanya tawajuh karena ada dikir jahar. ada zikir zahar, betul. Jadi adanya nikmat tawajuh itu adalah buah dari kenikmatan dikir jahar. Betul, Jadi kalau betul, tanpa betul. ada Setuju. dikir jahar, walaupun bilang gimana saya tawajuh enak, bohong. Itu aja. Bagaimana ada nikmatnya? Wong di tawajuh itu adalah nikmat itu buah dari dikir jahar. Tapi ada juga, ya kita juga kadang mesti bertanya, kenapa dikir cuma 3 kali, tawajuh sampai jam-jaman. Itu harus dipertanyakan. Mm-mm. Karena kadangkala ada ikhwan yang terjadi di saat kita dikir jahar secara fisik, banyak umpamanya, tetapi kadangkala ada muka sapah dibukakan. Artinya ada pengalaman-pengalaman yang di luar kebiasaan nalar manusia, sehingga pada akhirnya dia terbuka syukur-syukur ada yang membimbing. Ya tidak sedikit ada orang yang lagi demen dikir jahar, kemudian dia ada terbuka hatinya, bisa melihat apalah segala macam, akhirnya kadangkala fisik dia tidak nerima, keilmuan dia tidak siap menerima, kadangkala seperti yang menyimpang atau bagaimana. Nah itu kadangkala seorang pembina, wabil khusus pengersa apa, biasanya suka melarang dikir jahar. Mm, Jadi cukup katanya narik 3 kali langsung tawajuh. Itu ada mm, sebab. mm. Nah, itu banyak kejadian, banyak ikhwan saya yang lagi belajar dikir. Di saat dia dikir justru sama abah disuruh tawajuh. Jangan dikir jahar. Karena dikir jahar bagi dia tidak pas. Disuruh dikir, suruh tawajuh saja. Nah, Mm. itu ada satu ada yang demikian. Tetapi kalau ini sendiri, jadi sekali lagi, tidak ada dikir hobi tanpa dikir jahar. Betul, Tidak ada betul. tawajuh tanpa dikir jahar. Itu syariatnya. Itu syariatnya. Yang selanjutnya adalah bahwa apabila tawajuh dibanyak tanpa dibantu dengan dikir jahar, itu dikhawatirkan. Ini pengalaman biasanya. Itu dikhawatirkan nafsu yang jadi dominan. Yang kedua, bisikan-bisikan baik dari setan ataupun jin atau segala macam masuk di situ. Justru dengan adanya dikir jahar, diawali dengan dikir jahar yang banyak, baru tawajuh, itu untuk memprotek itu. Betul, betul. Kalau di dalam laptop itu antivirus. Mm.
Justru kalau dengan tidak ada dikir jahar atau sedikit, nah itu resiko itu. Makanya biasanya orang demikian banyak yang jadi faktor X. Banyak jadi faktor X. Saya tidak menyebutkan jadi aneh-aneh lah, faktor X Iya, aja iya, biasanya. iya. Eh, Jadi Makanya tetap, betul. Saya kan ingat juga pernah dibimbing sama almarhum Nur yang baheula itu kan. Jadi kalau untuk tawajuh yang mau berapa lama pun silahkan, tapi memang zikirnya harus 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 banyak, istilahnya minimal minimal 165, maksimal mau 2.000 3.000 mah enggak, silahkan. Tapi memang jadi kayak kalau kita naik mobil pemanasan gitunya Ustadz. ya Ya, betul. zikir jaharnya itu adalah pemanasan gitu kan. Ya. Jadi untuk tawajuhnya tuh kena gitu, dapat begitu. Kalau nggak salah ya Nah, itu. ya betul. Jadi saya Mm, perkuat lagi ya. Dulu saya memang alhamdulillah mengalami ya bagaimana dibimbing langsung Abah Nur, mm, apakah itu melek malamnya, betul. dikir berjamaahnya. Itu Abah Nur itu saat mengawali membimbing ikhwan, khususnya saya pribadi, itu tidak memperbanyak sholat sunat. Mm, Tapi bukan patokan mengawalinya ya. mm, Jadi justru ditekankan itu dikir jahar. Perbanyak dikir jahar untuk menguatkan. betul. Ingat dulu kalau misalnya mereka jaga ke air mandi di malam, itu kemudian sholat, tahajud, itu paling 2 rakaat, kemudian ditutup dengan witir 1 rakaat, itu dari jam 2 cuma setengah 3 kurang. Itu justru di situ dihantam dikir jahar. Dari mulai jam 2 atau mungkin setengah 3, itu kalau misalkan subuh setengah 5, itu sama Abah Nur di imami itu dikir jahar, itu sampai jam 4. Masya Allah. Baru setelah jam 4, setelah selesai berdoa, baru tawajuh itu adalah sampai tawajuh sampai adzan subuh. Mm, Dilanjutkan lagi dengan sholat subuh. Ini ya bagi yang pemula. mm, Setelah sholat subuh itu dikir sampai isrok, dikir jahar itu. mm, Nah, baru di luar itu Abah membiasakan baru sok mulai latih tawajuh. Jadi untuk latih tawajuh bisa lama dan murni, tetap kuncinya dikir jahar Zikir perbanyak jahar. karena memang itu kunci. Betul, betul. Makanya Karena kalau saya secara ekstrimnya gini aja. Orang yang katanya, wah saya tawajuhnya udah sampai alam malakut, saya mah kalau mau melihat yang mudah-mudah aja lah. Lihat dikir jahar nawe. betul, betul. Kalau di Karena dikir jahar cuma ya segitu-gitu pengalaman, aja. Paling istilahnya juga bukan itu, pengalaman, bukan alam malakut, paling dia alam mokot. iya. Pengalaman saya istilahnya beberapa kali adalah kita punya masalah apa ke pengersa abah gitu, karena pengersa abah hanya zikirnya yang banyak, udah itu apapun Iya, masalahnya solusinya adalah zikir begitu. Zikir iya. zahar maksudnya seperti itu ya Ustadz ya. Makanya saya juga Eh, sekarang mendukung di Nur eh, ya, ini buat menguatkan lagi jangan sampai ikhwan tuh merasa cukup pikir apa adanya, tawajuh aja yang diperbanyak. Kan ya, mm, mm, biar jangan seperti itu bahwa kita tuh menghukumi yang dohir, yang lahir dengan lahir aja lah. betul, betul. Artinya dikir itu kan lahir syariat. Hukumi saja dengan syariat. Nah, yang kedua, kenapa saya menekankan membiasakan di Anur itu ada ibadah biasa, kegiatan rutin malam Jumat Melayu. Mm, Itu kenapa saya memperbanyak dikir jaharnya. Dikir jaharnya, amaliyah tambahnya ada dengan rutaman, karena memang itu kunci. Tidak mm, sedikit ikhwan yang akhirnya mohon maaf muka sapah, terbuka hati, akhirnya anggaplah jadi pananyaan ya, jadi bahasa dewa yang keluar. Itu mm, mungkin. mm. Nah, itu salah satu diantaranya adalah karena mohon maaf saja kekurangan mantapan dikir jahar. Karena kalau sudah mantap dikir jahar itu bisa mengerem karena itu antivirus. Nah, Itu antivirus kun- buat di situ. kuncinya adalah zikir Nah, zahar, diperbanyak dikir gitu ya. jahar itu banyak. Tidak ada tawajuh tanpa dikir jahar itu aja. Benar. Ya, konsepnya itu ya. Kita masih banyak waktu, Ustadz. Jadi masih ada beberapa pertanyaan. Bagaimana Ustadz caranya menaikkan latifah? Katanya seperti itu.
Bagaimana caranya Kita mencoba. menaikkan latifah? Terus bagaimana kita bisa tahu kita ini ada berada di latifah berapa Iya, begitu? iya. Silakan. Ah, nanti buat melatih ya, bagi ibu-ibu yang itu tadi di, kalau tidak salah di dikir rapi isbat, atau kalau dulu tuh kan 2 jilid Miftah Sudur ya, di jilid Mm-mm. kedua kalau nggak salah tentang dikir napi isbat dan juga tentang dikir hopi. Pengesabah sebetulnya di situ menjelaskan bagaimana setiap ikhwan itu bisa mengecek setiap latifah. Yang kedua, bagaimana cara mengisi latifah itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di dalam itu sudur, ah, kita mencoba karena terus terang saja yang disebut dengan dikir latifah 1, 2, 3 sampai 7 itu kuncinya tidak ada perubahan. Hanya tawajuh mengarahkan secara tawajuh ke latifatul kolbi. Mm-mm. Dan yang diucapkan dikirnya itu adalah dikir hobi yang ada di latifatul kolbi. Energi yang masuk nanti ke latifah 2, 3 itu adalah energi dari latifah kolbi itu sendiri. Jadi kalau di dalam itu sudur dikatakan pengesabah, fokuskan pandangan hati itu ke dalam latifatul kolbi, hantamkan terus, fokuskan dikir hobi ismuja terus di situ sampai kuat sampai kuat. Setelah kuat tertanam di situ dalam itu sudur, maka arahkan pandangan yang satunya yang lain. Kan kita bisa melihat ya, kita fokus pandangan, rasa pandangan ke latifatul kolbi, tetapi arahkan pandangan yang lainnya ke latifatul ruhi. Maka Mm. terus perkuat latifatul kolbi itu terus dengan isdikir ismejatru. Kemudian rasakan terus, maka pandangan yang satunya arahkan ke latifatul kolbi, ke latifatul ruhi, maka rasakan getarannya. Nanti akan terasa. Setelah di situ terus dirasakan, maka dirasakan yang rasakan terus di latifatul kolbi terus dirasakan, nanti akan terasa terisi. Setelah di situ terasa terisi di latifatul kolbi, arahkan lagi, penuhkan lagi di situ. Setelah penuh di situ, arahkan lagi ke apa namanya, ke latifatul siri, maka akan terasa. Mungkin rasanya beda ya. Jadi tidak semua mesti sama. Ada mungkin yang saat kita tawajuh, dikir hobi itu, kadangkala ada terasa panas, titik ya. Mungkin di Latifatul Ruhi ada seperti titik aja tak, ada seperti titik, mungkin panas, mungkin sakit, atau mungkin apalah, mungkin ada seperti itu. Nah itu Mm. berarti siapa si dikir sir atau latifah itu mulai terisi. Ada juga mungkin yang seperti panas, ada juga yang seperti dingin. Itu mungkin yang dirasakan. Atau mungkin ada juga yang mungkin seperti visual. Ada orang yang lagi dikir, kok seperti melihat mungkin warna putih, Betul, betul, warna betul. kuning, yang seperti berjalan dari kolbi ke ruhi. Nah, kadangkala kalau kita ada apa pikirannya hikmah, mungkin, wah ini kayak ada senjata nih, kayak keris, Mm-mm. kan? Kadangkala ada juga ikhwan yang seperti itu. Maka disitulah pentingnya adanya dikir jihad di situ. Padahal sebetulnya bukan senjata pusaka, bukan segala macam, kan ini, tapi itu adalah arah daripada latifatul kabit masuk. Ada yang mungkin terasa panas, atau mungkin ada yang terasa dingin, atau mungkin seperti ada yang terasa apa ya? Seperti ada yang bahasa Sunda mengabagal. Mm. Rasa. Bagal tuh kok di sini ada ngebagal kerasa. Kemudian kita saat berdikir makin kerasa kok di situ. Setelah di situ mungkin terasa ada juga setitik, atau mungkin yang terasa seperti ditusuk jarum Mm. di titik latifah itu. Nah, itu terus dirasakan, makin lama, biasanya kalau itu sudah terlatih terus, biasanya saat dikir jahar itu kerasa, mana yang terasa kosong terisi ataupun enggak. Nah, disitulah makanya kenapa Abah sering melatih perbanyak dikir jahar. Kenapa banyak dikir jahar? Untuk melatih dan merasakan mana latifah yang belum terisi dengan dikir jahar itu sendiri. Mm.
Nah, itu yang satu. Yang kedua, yang selanjutnya juga, disitulah perlunya ada pembimbing. Nah, kalau dulu waktu zaman Abah Anom, alhamdulillah, yang diberikan hak prerogatif penuh untuk dikir latifah itu adalah Abah Nur, Akeh, sama dengan AA. Ya. Mm-mm. Eh, yang selanjutnya juga mungkin di saat zaman Abah Nur enak memang kita diarahkan terus ya, bukan hanya Betul, betul. tipah mengisi anak tipahnya juga, tetapi lebih jauh lagi di saat kita perjalanan Tuhannya sampai mana itu memang diarahkan. Karena memang mohon maaf saja, umpamanya saya saat berzikir, bah saya terasa kok rasa ada di dalam ini, ada di dalam ini diarahkan. Mm-mm. Nanti jangan di situ. Kalau di situ nanti ketemu ini. Pindahkan ke sini, jadi diarahkan. Ya, mudah untuk menambah semangat, sugesti semangat, kita talkin 7 latifah. Dan memang kadang-kala itu jadi harapan ya. Wah, saya udah talkin 7 latifah. Untuk sementara mohon maaf saja, bukan saya mengecilkan yang sudah talkin, biasa talkin 7 latifah. Yang saya tahu bahwa memang dulu hak prerogatif mutlak itu diberikan kepada 3 orang tersebut, tetapi sekarang sudah wafat. Dan sebetulnya tidak mustahil ada ikhwan juga ikut merasakan, bisa merasakan. Merasakan bagaimana si ini udah dilatih pas 1, 2, 3, atau 4 mungkin saja bisa. Tapi bagi kita semua, boleh talqin 7 latifah untuk menambah semangat itu saja. Jadi sugesti semangat untuk meningkatkan. Yang selanjutnya bagi kita semua, terus terang saja, betul sebagian orang mengatakan bahwa Abah saat talqin pertama itu adalah mentalkin 7 latifah. Tetapi yang jadi persoalan, bagaimana cara kita mengaktifkannya. Kuncinya sekali lagi, satu, dorbun sadidnya kita perbaiki, sawitun kewiyunnya kita perbaiki, dikir jaharnya perbanyak, tawajuhnya juga tingkatkan, itu secara syariatnya, insya Allah itu dikir di latifah itu akan dengan sendirinya terisi. Bagaimana kita bisa mengetahui itu terisinya? Kalau kita ingin yakin, karena kan kalau kita meraba-raba sendiri kan bingung ya. Mm-mm. Nah, siapa tahu kita ketemu dengan ada orang yang mungkin bisa mendeteksi, bisa merasakan, oh ini di Latifah 1 udah jalan, Latifah 2 sudah jalan, tinggal begitu saja. Yang penting kuncinya adalah, yuk kita perbaiki di jahar kita, maka suatu saat Latifah tersebut akan terisi. Dan tidak kalah pentingnya juga, di saat kita berzikir, yakin, kita harus punya yakin bahwa saat kita berzikir, dikir jar dan dikir. Mungkin kita sekarang tidak mengerti ya, saya sudah terisi di mana nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tetapi tidak mustahil suatu saat Allah memberikan kita tahu dan merasakan bahwa dikir kita berjalan. Kuncinya kita harus yakin. Guru moal ngan bahwa Pangersabah tidak akan membiarkan muridnya yang betul sungguh-sungguh yang ingin menyelesaikan pekerjaan dikirnya. Itu satu contoh, mohon maaf saja. Di Cinono, ikhwan itu tidak mengenal apa dan tidak pernah ketemu apa. Karena mereka itu jadi ikhwan setelah Abah wafat, setelah Abah Nur wafat. Tetapi kadangkala mereka pada mendapatkan natijah buah dari Mm. dikir secara rohaniah, baik melalui mimpi ataupun rasa berhadapan dengan pengasabah. Padahal mereka tidak pernah ketemu. Itu ikhwan baru. Berarti dengan kata lain, ikhwan yang baru yang tidak pernah bertemu dengan pengersabah, tidak mengenal pengersabah, tetapi dia betul-betul sungguh-sungguh belajar dikir, mengamalkan dikir dengan penuh keyakinan, ternyata abah dengan yakin aja itu. Jadi suatu saat mungkin kita nggak tahu, mungkin dengan natijah, dengan karomah pengersabah, irsan pengersabah,
itu pasti diberikan. Kok tahu-tahu ngerti aja. Tahu-tahu kita ngerti dan merasakan. Ya saya yakin terus mohon maaf aja ya. Banyaklah Bu Lina ngerasain itu ya. Cuma baru sekarang aja ngomong. Yang merasakan sesuatu, yang Bu Lina banyak pertanyakan, bingung mau ngomong kemana, tapi tahu-tahu Robito ingat ke Abah, oh gini. Nah, Iya, itu kan benar-benar. ya. Banyak sekali Jadi seperti itu. kuncinya bagi Ikhwan, jadi kuncinya bagi Ikhwan itu adalah yakin. Abah mah mantep Yakin. kalau bahasa Jangan lepas apa namanya ah, Robito ke pengersa Abah. ya. Waktasimu itu kan di situ mengaitkan ke Abah. Eh, Itu ngait yang bagaimana caranya waktasimu ngaitnya rasa ke Abah bisa dengan fisik, bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan khidmat. Yang penting ngait ke Abah. Pasti dikasih tahu. Kita tidak tahu latifah ini. Oh latifah ini. Mungkin suatu saat kita tahu tuh, oh gini gini, udah aja. mm, Kuncinya Ikhwan di situ. Ya, Ya mungkin ada. ya, Masya Allah, nggak kerasa ya waktu hampir 1,5 jam, Ustadz. Jadi Hmm, rangkuman yang saya buat adalah zikir zikir zahar adalah amalan jasmani, sedangkan zikir hofi adalah amalan ruhani. Zikir hofi diawali dari hati menuju setiap latifah, menembus ke dalam perasaan atau rasa, maka akan kita temui kenikmatan hati. Ketika berzikir, kita beramal serta dalam setiap masalah akan selalu disertai kenikmatan seperti itu, Masya Allah. Sebelum iya. kita berpisah, mungkin ada closing statement dari Ustadz Dede, Mangga. Bagi kita khususnya saya pribadi bahwa kita berzikir satu kata bagi kita jangan sekali-kali melepaskan diri dari pengersa Abah. Baik dari amaliyah ataupun statement kita. Dengan tidak kita melepaskan keterkaitan dengan pengersa Abah, insya Allah kita akan terus terjaga dan terhindar dari perbuatan-perbuatan terutama dari amaliyah-amaliyah yang diberikan oleh pengusaha Abah, baik itu untuk menambah-nambah ataupun menguranginya. Jadi kuncinya biar kita tidak bisa tetap mengamalkan, mengamankan dan melestarikan tidak lain dan tidak bukan adalah yuk kita terus waktasimu bihamdillah. Kaitkan kita jangan sampai putus kepada pengusaha Abah bahwa mursid sampai kapanpun itu pengusaha Abah. Sementara bahwa apabila kita telah terkait dengan Abah, nanti Abah juga mengantarkan kita kepada mursyid berikutnya. Jadi Amin, sekali lagi amin ya bagi Rabbal kita Alamin. tidak perlu memikirkan mursyid yang A, B, C, D. Yang penting kita terus waktasimu bilhabillah mengaitkan kita kepada pengusaha Abah, maka insya Allah pengusaha Abah pun akan mengantarkan kita kepada mursyid berikutnya. Itu saja mungkin Amin. waktasimu bilhabillah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Ade, Ustadz Dede, kok Ustadz Ade tuh jadinya. Ustadz Dede, hatur nuhun pisan, ilmunya Ya, sangat sama-sama. bermanfaat untuk Ikhwan dan Ahwat juga Amin. yang selalu setia berada di Zoom Jejak Mursid. Terima kasih atas kesetiaannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Lina Rashid, mohon undur diri. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.